Malam itu, rumah besar keluarga Darmawan tampak tenang dari luar. Lampu-lampu berkilauan, taman tertata rapih, dan mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Tapi di dalam rumah megah itu, ada seorang wanita yang hidupnya jauh dari kata bahagia. Dialah Sari Wulandari. Sari bukan wanita sembarangan. Ia cerdas, berbakat, dan pernah menjadi pusat perhatian dunia mode internasional. Dialah pendiri sekaligus CEO dari Mandiri Fashion, perusahaan raksasa yang namanya sudah mendunia. Koleksi busananya dipakai selebriti papan atas, bahkan masuk dalam ajang mode bergengsi di Paris dan Milan. Tetapi anehnya, di rumahnya sendiri, Sari hidup bak seorang pembantu. Ia memilih menyembunyikan identitasnya. Semua orang, termasuk suaminya, Bagas Darmawan, tidak pernah tahu siapa Sari sebenarnya. Yang mereka lihat hanyalah seorang wanita biasa, memasak di dapur, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan keluarga besar Darmawan. Sari rela melakukan itu semua demi satu alasan: cinta. Ia pikir dengan menyembunyikan siapa dirinya, ia bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun pengorbanannya tidak dihargai. Bagas sering memperlakukannya dingin, seolah-olah Sari hanyalah beban. Bahkan keluarga besar Darmawan kerap meremehkannya. Di hadapan mereka, Sari bukanlah istri yang pantas untuk Bagas. Bagaimana mungkin Bagas, lelaki tampan pewaris keluarga terpandang, menikahi wanita yang hanya terlihat sederhana? Suatu pagi, ketika Sari tengah sibuk menyiapkan sarapan, mertuanya melontarkan komentar pedas. "Sari, kau sebaiknya belajar lebih banyak. Lihatlah rumah ini, lihatlah keluargamu. Semua orang bekerja keras untuk menjaga nama besar Darmawan. Sementara kau, bahkan kau tak tahu apa-apa tentang bisnis," ucap sang mertua dengan tatapan merendahkan. Sari hanya tersenyum, menahan diri agar tidak membalas. Dalam hatinya ia berbisik, "Andai kalian tahu siapa aku sebenarnya, mungkin kalian akan menundukkan kepala. Tapi biarlah, ini pilihanku. Aku tidak ingin martabat keluarga retak hanya karena identitasku terbongkar." Hari-hari Sari penuh dengan kesibukan yang seharusnya tidak ia tanggung. Ia sering pergi ke pasar sendiri, membawa belanjaan berat, lalu kembali ke rumah hanya untuk mendengar cemoohan. Kadang, ia diminta membantu hal-hal sepele yang bahkan pembantu rumah tangga sekalipun enggan melakukannya. Namun, Sari menanggung semua dengan sabar. Ada saat-saat ketika Sari duduk sendiri di balkon kamarnya. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah aku terlalu bodoh dengan semua ini? Apakah cintaku pada Bagas sebanding dengan rasa sakit yang harus kutanggung setiap hari?" Kenangan masa lalu pun muncul. Dulu, sebelum menikah, Sari adalah wanita penuh percaya diri. Ia berdiri di panggung mode dunia, menerima penghargaan internasional. Tepuk tangan penonton bergema, wartawan berebut mengabadikan wajahnya. Namun sekarang, semua itu terasa jauh. Ia menanggalkan mahkotanya sendiri, memilih hidup dalam bayang-bayang hanya untuk seorang pria yang bahkan tidak menghargainya. Ironisnya, Bagas tidak pernah menyadari bahwa kesuksesan keluarganya sebagian besar berkat Sari. Banyak ide bisnis yang diam-diam ia bisikan kepada Bagas. Banyak jaringan bisnis yang ia buka jalan. Tapi Bagas selalu mengklaim semua itu sebagai usahanya sendiri. Sari tahu, lambat laun rahasianya mungkin akan terbongkar. Namun sampai hari itu tiba, ia memilih tetap bungkam. Satu-satunya harapannya hanyalah Bagas akan berubah, menyadari pengorbanannya, dan mencintainya apa adanya. Tapi jauh di dalam hatinya, Sari sadar
Harapan itu semakin tipis. Malam itu, sebelum tidur, Sari menatap wajah Bagas yang terlelap. Ada rasa cinta, tapi juga ada luka. "Aku mencintaimu, Bagas, tapi sampai kapan aku bisa bertahan?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi jam dinding yang berdetak pelan, seakan menghitung waktu menuju badai besar yang akan segera datang. Hari-hari di rumah besar keluarga Darmawan berjalan seperti biasa. Namun, di balik rutinitas yang tampak tenang, ada badai besar yang siap meledak kapan saja. Sari Wulandari masih setia menjalani perannya sebagai istri sederhana, menutupi jati dirinya sebagai sosok besar di dunia mode. Tetapi, perlahan-lahan, rahasia yang lebih menyakitkan muncul ke permukaan. Pengkhianatan suaminya, Bagas Darmawan. Bagas yang dulu begitu hangat, kini hampir tidak pernah memperhatikan Sari. Setiap malam ia pulang larut, dengan berbagai alasan pekerjaan. Saat Sari menunggu dengan penuh kesabaran di meja makan, masakan yang ia siapkan dengan hati-hati sering kali tidak tersentuh. Senyum Sari perlahan memudar, setiap kali melihat kursi di hadapannya kosong. Hingga suatu ketika, Sari mendengar kabar dari tetangga dan rekan bisnis keluarga Darmawan. Nama seorang wanita terus disebut-sebut, Lestari Prameswari. Lestari adalah sahabat lama Sari, seorang wanita cantik dan cerdas yang sejak dulu selalu iri dengan kesuksesan Sari. Diam-diam, Lestari menjalin hubungan terlarang dengan Bagas. Awalnya Sari tidak ingin percaya, baginya tuduhan itu terlalu berat. Tetapi perlahan-lahan, tanda-tanda perselingkuhan itu sulit untuk disangkal. Bagas sering terlihat bersama Lestari di restoran mewah. Bahkan ada foto-foto yang beredar di kalangan sosialita kota. Hati Sari seperti diremas. Orang yang ia percayai sepenuh hati, orang yang ia pilih untuk mendampingi hidupnya, ternyata menusuk dari belakang. Suatu malam, ketika Bagas pulang, Sari memberanikan diri bertanya, "Bagas, apa benar kamu sering bersama Lestari akhir-akhir ini?" Bagas terdiam sejenak, lalu dengan nada tinggi menjawab, "Kenapa? Apa salahnya aku bertemu dengan teman lama?" "Jangan terlalu berpikir macam-macam, Sari. Kau hanya mempermalukan diri sendiri dengan tuduhan seperti itu." Sari terdiam. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Sejak kapan Bagas berubah jadi asing baginya? Di belakang Sari, hubungan Bagas dan Lestari semakin dekat. Lestari dengan lihai memainkan perannya. Ia tahu kelemahan Bagas, haus akan pujian dan pengakuan. Lestari selalu mengangkat ego Bagas, membuatnya merasa seperti pria hebat yang pantas mendapatkan wanita lebih baik daripada istri sederhana seperti Sari. "Bagas, kau pria luar biasa. Sayang sekali kau terjebak dengan wanita yang tidak mengerti dunia bisnis seperti Sari," bisik Lestari suatu malam. Kata-kata itu membuat Bagas semakin jauh dari istrinya. Ironisnya, banyak ide dan strategi bisnis yang Bagas gunakan sebenarnya berasal dari Sari. Tetapi karena identitas asli Sari dirahasiakan, ia dianggap tidak tahu apa-apa. Lestari mengambil kesempatan ini untuk tampil seolah-olah lebih mengerti. Padahal tujuannya jelas, merebut posisi Sari, baik sebagai istri maupun sebagai pengendali di balik keluarga Darmawan. Tak berhenti sampai di situ, Lestari mulai masuk ke lingkaran bisnis keluarga. Ia mempengaruhi mertua Sari, membuat mereka percaya bahwa Sari hanyalah beban. "Bu, coba lihat saja. Sari itu tidak pantas mendampingi Bagas. Dia tidak punya visi, tidak punya kelas. Kalau Bagas bersama saya, pasti nama besar keluarga Darmawan akan lebih harum.
kata Lestari dengan nada manis. Mertuanya mengangguk-angguk, terpengaruh dengan kata-kata beracun itu. Sari merasa terpojok. Setiap langkahnya selalu salah di mata keluarga Darmawan. Apapun yang ia lakukan selalu dianggap tidak cukup. Ia bahkan mulai diperlakukan seperti pembantu, bukan sebagai nyonya rumah. Saat acara keluarga, ia seringkali tidak dilibatkan dalam pembicaraan penting. Bahkan kadang diusir secara halus dari ruang rapat keluarga. Namun, meski hatinya hancur, Sari tetap berusaha kuat. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan orang-orang yang menantikan kejatuhannya. Malam-malamnya dipenuhi doa dan renungan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melewati ujian ini. Jangan biarkan hatiku penuh dengan kebencian. Jika memang harus hancur, biarlah aku tetap tegak. Ia bisik dalam hati. Puncaknya terjadi saat Sari tanpa sengaja menemukan cincin mahal di saku jas Bagas. Cincin itu bergambar inisial LP, singkatan dari nama Lestari Prameswari. Tangannya gemetar saat memegang cincin itu. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Hatinya sakit. Namun di balik rasa sakit itu, Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah tekad mulai tumbuh. Ia menyadari selama ini ia terlalu lama menunduk. Sudah saatnya ia berdiri kembali. Bagas mungkin tidak tahu siapa Sari sebenarnya. Lestari mungkin merasa sudah menang, tetapi kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan melihat siapa Sari Wulandari yang sebenarnya. Hari-hari di rumah keluarga Darmawan terasa semakin berat bagi Sari Wulandari. Dari luar, keluarga itu tampak sempurna. Rumah megah, bisnis berkembang, dan nama besar yang dihormati banyak orang. Namun, di dalamnya, hati Sari hancur perlahan. Bagas, suami yang dulu ia cintai sepenuh jiwa, kini hampir tidak pernah pulang tepat waktu. Senyum yang dulu membuat Sari merasa aman, kini digantikan dengan tatapan dingin dan sikap penuh kemarahan. Dan di balik semua itu, bayangan Lestari Prameswari terus menghantui. Sari mencoba tetap tabah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa badai suatu saat akan reda. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa badai itu justru makin menggila. Puncaknya datang ketika keluarga Darmawan mulai terobsesi dengan sebuah ajang internasional bernama Proyek Starlight. Proyek ini bukan sekadar perlombaan biasa. Ia adalah ajang paling prestisius di dunia mode, tempat para desainer dari seluruh dunia beradu kreativitas. Menang di Proyek Starlight berarti membuka pintu menuju panggung internasional. Kontrak kerjasama, investor besar, dan sorotan media dunia sudah menanti bagi siapapun yang berhasil. Bagi keluarga Darmawan, ini adalah kesempatan emas untuk mengangkat nama mereka. Selama ini, mereka memang memiliki usaha di bidang mode, tapi selalu tertinggal jauh dari para raksasa internasional. Dengan ambisi besar, Bagas dan ayahnya, Pak Darmawan, yakin bisa memenangkan kompetisi itu. Bagas, ini saatnya keluarga kita dikenal dunia. Kau harus ambil proyek ini. Kalau perlu, gunakan semua koneksi yang kau punya. Kata Pak Darmawan dengan nada penuh wibawa saat rapat keluarga. Bagas mengangguk penuh percaya diri. Tenang saja ayah, aku dan Lestari sudah menyiapkan strategi. Kita akan tunjukkan pada dunia siapa keluarga Darmawan. Nama Lestari disebut. Ia berdiri di samping Bagas, mengenakan gaun elegan penuh percaya diri, seolah-olah ia adalah nyonya rumah yang sah. Senyum sinisnya ditujukan pada Sari yang duduk di ujung meja, tanpa ada seorang pun yang memperhatikannya. Sari menunduk menahan rasa perih di dadanya. Lestari yang dulu sahabatnya, kini berdiri di sisinya sebagai musuh yang merebut segalanya. Namun ia tetap diam. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Bermainlah sesukamu Lestari. Aku akan lihat sejauh mana kau bisa melangkah. Malam itu, setelah semua orang tidur,
Sari masuk ke ruang kerjanya yang tersembunyi di lantai atas. Tidak ada yang tahu bahwa ruang kecil itu menyimpan rahasia besar. Di dinding terpajang puluhan sketsa busana. Ada rak kain mewah dari seluruh dunia, dan di meja kerjanya berjajar peralatan desain. Disinilah Sari berubah dari seorang istri sederhana menjadi desainer jenius yang namanya pernah mengguncang dunia, pendiri Mandiri Fashion. Ia menyalakan lampu kecil, duduk di kursinya, dan mulai menggambar. Tangannya bergerak lincah, setiap goresan pensil melahirkan karya yang penuh jiwa. Ia tahu MF sudah menyiapkan gebrakan besar untuk proyek Starlight. Dan meski ia bersembunyi, ia tetap mengendalikan arah perusahaannya dari balik layar. Ini bukan hanya kompetisi, gumam Sari dengan mata berkaca-kaca. Ini tentang harga diriku, tentang kebenaran yang suatu hari akan terbongkar. Sementara itu, Bagas semakin larut dalam kesombongannya. Ia sering mengadakan pertemuan dengan investor, selalu didampingi Lestari. Mereka menampilkan diri sebagai pasangan serasi meski status mereka belum jelas. Dalam sebuah pesta bisnis, Bagas bahkan berani berkata lantang, perusahaan keluarga Darmawan akan memenangkan proyek Starlight. MF hanyalah nama besar yang mulai pudar. Dunia akan melihat kebangkitan baru. Kata-kata itu membuat banyak orang bertepuk tangan. Namun di pojok ruangan, Sari hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu, ialah pemilik sejati MF. Kata-kata Bagas baginya bukan ancaman, melainkan sebuah lelucon yang sebentar lagi akan terbalik. Hari-hari berikutnya, Lestari semakin ambisius. Ia menyusun rencana desain untuk proyek itu, lalu mempresentasikannya di hadapan keluarga Darmawan. Dengan percaya diri, ia menjelaskan rancangan busana yang katanya akan mengubah dunia mode. Semua keluarga bertepuk tangan, memuji kecerdasan Lestari. Kecuali Sari, ia hanya menatap desain itu dengan tenang. Baginya, desain Lestari tidak lebih dari salinan murahan dari tren lama. Tidak ada jiwa, tidak ada keaslian. Ia tahu proyek itu tidak akan bertahan melawan karya MF. Namun ia tetap diam. Ia tidak ingin menyingkap identitasnya terlalu cepat. Ia membiarkan Bagas dan Lestari larut dalam mimpi semu mereka. Karena ia tahu, semakin tinggi mereka terbang, semakin keras pula jatuhnya. Di tengah semua itu, Sari semakin sering berkomunikasi diam-diam dengan tim MF. Lewat email terenkripsi dan telepon khusus, ia memberi arahan detail tentang desain, strategi pemasaran, hingga cara menghadapi kompetitor. Hanya segelintir orang kepercayaannya di MF yang tahu siapa sebenarnya pemimpin bayangan mereka. Waktu pun berjalan cepat. Hari pengumuman finalis proyek Starlight akhirnya tiba. Aula besar dipenuhi oleh para perancang busana, investor, dan media dari seluruh dunia. Bagas dan Lestari datang dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian mewah. Keluarga Darmawan duduk di barisan depan, yakin nama mereka akan disebut sebagai finalis. Sari hadir juga. Namun, ia memilih duduk jauh di belakang, mengenakan gaun sederhana tanpa perhiasan mencolok. Banyak yang mengira ia hanyalah istri biasa yang ikut menemani, tanpa peran apa-apa. Ketika nama-nama finalis diumumkan, suasana ruangan menjadi riuh. Satu persatu perusahaan besar disebut. Dan akhirnya, sorakan paling meriah terdengar ketika nama Mandiri Fashion, MF, muncul di layar besar. Kamera televisi langsung menyorot logo MF, dan penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Bagas dan Lestari saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tidak menyangka MF akan lolos dengan begitu gemilang. Keluarga Darmawan terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Sari menatap layar dengan mata yang berkilau. Hatinya bergetar, bukan karena kaget, tapi karena bangga. Karya-karyanya yang selama ini tersembunyi, kini kembali ke panggung dunia.
Dan meski semua orang belum tahu siapa otak di balik MS, Sari tahu waktunya akan segera datang. Di tengah sorakan itu, Sari berdiri perlahan. Ia tidak perlu berteriak atau menjelaskan siapa dirinya. Cukup dengan langkah tenang, ia tahu bahwa sejarah sedang menulis jalannya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, semua orang, Bagas, Lestari, bahkan seluruh keluarga Darmawan, akan melihat siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka remehkan. Aula besar tempat konferensi proyek Starlight masih dipenuhi gemuruh tepuk tangan. Nama Mandiri Fashion, MF, baru saja diumumkan sebagai finalis utama, dan semua orang masih membicarakan kehebatan karya-karya mereka. Sorot lampu kamera berkedip-kedip, wartawan berebut menulis berita, dan para investor mendiskusikan bagaimana MF bisa kembali mengguncang dunia mode setelah sempat dianggap meredup. Di barisan depan, wajah Bagas Darmawan memucat. Lestari di sampingnya berusaha menyembunyikan kegugupannya dengan senyum palsu, tetapi tangannya gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa MF akan menjadi lawan sebesar ini. Semua strategi mereka, semua kesombongan yang mereka bangun di atas panggung sosialita, kini terasa rapuh. Pak Darmawan, ayah Bagas, menoleh dengan tatapan tajam. "Bagas, bukankah kau bilang MF sudah habis? Bukankah kau yakin mereka tidak akan muncul lagi?" Suaranya penuh kemarahan yang tertahan. Bagas hanya menunduk, keringat dingin menetes di pelipisnya. Sementara itu, di barisan belakang, Sari Wulandari duduk dengan tenang. Gaun sederhananya kontras dengan para tamu yang mengenakan pakaian gemerlap. Namun, ketenangannya memancarkan sesuatu yang berbeda, wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Saat nama MF diumumkan, matanya berkaca-kaca, bukan karena terkejut, tapi karena bangga. Itu adalah buah dari kerja keras yang selama ini ia sembunyikan di balik dinding rumah besar keluarga Darmawan. Setelah pengumuman selesai, acara berlanjut dengan jamuan makan malam. Para finalis dipersilahkan naik ke panggung untuk memberikan sambutan singkat. Satu persatu perwakilan perusahaan maju, memperkenalkan diri, berbicara tentang visi dan misi mereka. Ketika nama Mandiri Fashion dipanggil, semua orang menoleh, menunggu siapa yang akan maju mewakili. Dari pintu belakang, seorang pria parubaya dengan jas hitam elegan melangkah. Ialah direktur resmi MF, orang kepercayaan Sari. Ia menyampaikan sambutan singkat, penuh wibawa, membuat hadirin terpesona. Namun di antara kalimatnya, ia menyebut nama seseorang yang membuat banyak orang terdiam. Dan tentu saja, semua pencapaian ini tidak akan ada tanpa sentuhan tangan dingin pendiri kami, sosok luar biasa yang hingga kini tetap menjadi cahaya bagi kami semua, yaitu Sari Wulandari. Suasana hening seketika. Semua kepala menoleh, mencari sosok yang disebutkan. Kamera televisi bergerak cepat, dan akhirnya sorot lampu jatuh pada Sari yang duduk di kursi belakang. Semua mata terbelalak, termasuk Bagas, Lestari, dan keluarga Darmawan. Apa maksudnya?" Suara Bagas tercekat. Ia tidak percaya dengan apa yang dia dengarnya. Lestari menutup mulut dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Sari perlahan berdiri. Ia tidak berlari, tidak berburu-buru. Setiap langkahnya ke depan panggung terasa berat namun penuh keyakinan. Gaun sederhananya berkibar lembut, tatapannya lurus, penuh wibawa. Suara bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. "Itu kan istri Bagas Darmawan. Dia yang sering diremehkan keluarga itu. Tidak mungkin, dia pendiri MF." Sari sampai di panggung mengambil mikrofon dari tangan rekannya. Senyum tenangnya membuat semua orang terpaku. Ia menarik napas dalam, lalu mulai berbicara. "Selamat malam, nama saya Sari Wulandari. Ya benar, akulah pendiri Mandiri Fashion. Selama bertahun-tahun, aku memilih untuk hidup sederhana, menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Banyak orang meremehkanku, bahkan orang-orang terdekatku sendiri. Tapi hari ini, aku berdiri di sini untuk mengatakan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang kau lihat di permukaan." Suasana bergemuruh. Beberapa orang bertepuk tangan, beberapa masih terdiam syok dengan pengakuan itu. Bagas terlihat seperti kehilangan suaranya, sementara Lestari hampir jatuh pingsan karena malu. Sari melanjutkan, suaranya semakin mantap. "Mandiri Fashion bukan hanya perusahaan, ia adalah mimpi, kerja keras, dan bukti bahwa perempuan pun bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi, tanpa harus kehilangan martabatnya.
Aku tahu banyak yang akan bertanya, mengapa aku menyembunyikan jati diriku? Jawabannya sederhana, karena cinta. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa dicintai bukan karena gelar atau hartaku, tapi karena aku sendiri. Sayangnya, cinta itu tidak dijaga, justru dikhianati. Kata-kata itu menusuk hati banyak orang. Kamera menyorot wajah Bagas yang pucat pasi, matanya berkaca-kaca namun bukan karena bangga, melainkan karena malu. Ia baru menyadari bahwa wanita yang selama ini ia hina sebagai tidak tahu apa-apa, ternyata adalah sosok jenius yang membesarkan nama MF ke seluruh dunia. Lestari mencoba bangkit berdiri, hendak membela diri. Itu tidak benar, dia hanya mengaku-ngaku. Namun sebelum ia melanjutkan, Sari menoleh dengan tatapan tajam. Lestari, cukup. Aku sudah diam terlalu lama. Kau boleh merampas perhatiannya. Kau boleh menjelek-jelekan aku di depan keluarga Darmawan. Tapi satu hal yang tak bisa kau rampas dariku. Siapa aku sebenarnya? Aku adalah Sari Wulandari, pendiri Mandiri Fashion. Dan semua orang di ruangan ini tahu, kebenaran tidak bisa kau tutupi selamanya. Sorak-sorai masih memenuhi aula besar itu. Identitas Sari Wulandari sebagai pendiri Mandiri Fashion telah terbongkar. Semua orang masih terpesona sekaligus terkejut dengan kenyataan yang baru saja mereka dengar. Kamera-kamera televisi terus menyorot wajah Sari. Wartawan sibuk mencatat setiap kata yang ia ucapkan, dan tamu undangan tak henti memberikan tepuk tangan panjang. Namun di sisi lain, keluarga Darmawan tenggelam dalam rasa malu. Bagas duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa istri yang selama ini ia rendahkan ternyata adalah sosok besar yang menjadi kebanggaan dunia mode. Lestari di sampingnya nyaris kehilangan kendali. Bibirnya bergetar, matanya liar mencari-cari celah untuk membela diri. Tapi tak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua kedoknya hancur. Setelah pengumuman selesai, suasana berubah semakin panas. Wartawan mengepung Sari, melemparkan pertanyaan demi pertanyaan. Bu Sari, kenapa Anda menyembunyikan identitas Anda begitu lama? Apakah benar keluarga Darmawan tidak tahu siapa Anda sebenarnya? Apa langkah Mandiri Fashion berikutnya setelah proyek Starlight ini? Sari menjawab dengan tenang, suaranya mantap. Aku menyembunyikan identitasku karena ingin membangun keluarga yang kukira bisa berdiri di atas cinta. Aku ingin dicintai bukan karena siapa aku di luar sana, tapi karena siapa aku di rumah. Namun ternyata aku salah menaruh harapan. Untuk langkah berikutnya, Mandiri Fashion akan tetap melangkah maju. Karena mimpi ini lebih besar dari egoku pribadi. Ini adalah tentang karya, tentang masa depan industri mode kita. Kata-katanya sederhana, tapi penuh wibawa. Semua orang terpana. Malam itu, ketika acara selesai, Bagas mencoba mendekati Sari di ruang belakang panggung. Wajahnya kusut, matanya memerah. Sari, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka kau adalah... Justru itu, Bagas. Kau tidak pernah mengenal siapa aku sebenarnya. Padahal aku ada di sampingmu setiap hari. Kau terlalu sibuk mengejar pujian dari luar, hingga lupa menjaga apa yang sudah kau miliki. Aku tidak butuh penyesalanmu. Yang kubutuhkan adalah penghormatan. Dan itu sudah lama hilang. Bagas terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang Sari Wulandari mendominasi media. Semua koran, majalah, dan portal berita menulis tentang istri yang diremehkan, tapi ternyata pendiri perusahaan raksasa. Banyak yang menjadikannya inspirasi, terutama kaum perempuan. Mereka melihat Sari sebagai simbol kekuatan, seorang wanita yang sabar, tapi juga mampu bangkit ketika saatnya tiba. Di rumah keluarga Darmawan, suasana muram menyelimuti. Nama keluarga itu tercoreng karena kesombongan dan pengkhianatan Bagas serta Lestari. Sementara itu Sari justru semakin bersinar. Ia kembali aktif memimpin MF secara terbuka, muncul di berbagai konferensi pers, dan menghadiri acara internasional. Sari tidak hanya membuktikan diri lewat karya, tapi juga lewat sikapnya. Meski punya kesempatan untuk membalas, ia memilih untuk tetap berjalan dengan kepala tegak. Kepada wartawan yang bertanya tentang keluarganya, ia hanya menjawab singkat, "Aku mendoakan yang terbaik bagi mereka. Hidup harus terus berjalan."
Namun luka hatinya tidak mudah hilang. Sari tahu, cintanya pada Bagas pernah begitu besar, tapi pengkhianatan itu terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Maka dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah Darmawan. Ia tidak lagi tinggal di sana, tidak lagi menjadi istri yang dianggap pembantu. Ia kini berdiri sebagai dirinya sendiri, sebagai Sari Wulandari yang sesungguhnya. Keputusan itu berat, tapi juga membebaskan. Malam terakhir di rumah itu, Sari berdiri di depan pintu, menatap sekali lagi ruangan-ruangan yang pernah ia isi dengan cinta. Bagas mencoba menahannya. "Sari, tolong, jangan pergi. Kita bisa memperbaikinya." Sari tersenyum pahit. "Ada hal-hal yang bisa diperbaiki, Bagas. Tapi ada juga yang tidak bisa kembali seperti semula. Aku memilih jalanku sendiri." Dengan langkah pasti, ia keluar dari rumah itu. Hari-hari berikutnya, Sari fokus membangun kembali hidupnya. Di MF, ia kembali ke puncak kejayaan. Koleksi barunya di Project Starlight memukau dunia, membuat perusahaan lain bertekuk lutut. Di balik setiap sorakan penonton, Sari menemukan dirinya lagi, wanita kuat yang pernah ia kubur demi cinta. Kehidupannya tidak lagi bergantung pada pengakuan suami atau mertua. Ia kini punya dunianya sendiri, harga dirinya sendiri. Dan di setiap langkahnya, ia memberi pesan pada semua orang, terutama perempuan, bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan, dan kelembutan bukan berarti bisa diinjak-injak. Kisah Sari Wulandari berakhir bukan dengan air mata, tapi dengan cahaya. Ia bangkit dari penghinaan, berdiri di atas pengkhianatan, dan melangkah maju dengan martabat. Dan di balik semua itu, ia mengajarkan satu hal yang tak akan pernah dilupakan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam. Karena ketika waktunya tiba, diam itu bisa berubah menjadi gemuruh yang mengguncangkan dunia.